Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Bree sedang berenang di kolam renang. Grady, manajer dari kolam itu mengumumkan kalau kolam akan segera ditutup. Setelah berenang, Bree melakukan tes darah untuk mengecek kadar gulanya. Di sini juga tampak tangan kanan Bree yang seperti bekas kebakaran. Kemudian Grady memergoki Clara, petugas kebersihan kolam yang sedang mencuri uang. Rupanya Clara adalah napi dengan pembebasan bersyarat, dan ini dapat membuat dia dipenjara kembali. Grady menyuruh Clara menyelesaikan tugas untuk hari itu dan tidak perlu datang lagi besok harinya. Di kolam, Jonah sedang bersiap untuk berenang ketika anak kecil menabraknya. Dia kemudian memarahi anak kecil tersebut dengan kasar, menunjukkan rasa tidak sukanya kepada anak kecil. Kemudian Bree dan Jonah berenang bersama. Setelah beberapa lama kemudian, Grady mengingatkan mereka untuk segera keluar dari kolam karena kolam akan tutup. Ketika mereka mengeringkan badan, Bree tidak dapat menemukan cincin pertunangan yang dia mau tunjukkan kepada Jonah. Grady kembali mengingatkan pengunjung untuk meninggalkan kolam, tetapi Bree terlalu panik karena cincinnya yang hilang. Jonah melihat cincin itu di dasar kolam, jadi Bree dengan segera menyelam kembali untuk mengambil cincin itu. Tetapi karena Bree kesusahan, Jonah pun menyelam dan membantu Bree. Sementara itu, Grady melihat kolamnya kosong, jadi dia menutup kolam tersebut. Ketika mereka mau kembali ke permukaan, rambut Bree tersangkut jadi mereka tidak sempat keluar dari kolam dan terperangkap di dalam. Mereka ingat kalau sebentar lagi adalah libur panjang, jadi mereka bakal terjebak di sana berhari-hari. Mereka berusaha memukul penutup kolam itu, berteriak, tetapi tidak ada yang mendengar. Kemudian mereka menemukan lubang kecil dan mencari cara untuk menjebol lubang itu. Dia menemukan plastik dan mencongkel lubang itu, tetapi tidak ada hasilnya. Kemudian Jonah mengaku kalau dia melempar cincin itu karena dia iri kepada kakaknya. Dia frustasi mendengar hal itu, dan berusaha untuk mengambil cincinnya kembali. Kali ini dia berhasil, dan berenang kembali ke permukaan. Ketika itu dia mendengar suara handphone Bree berbunyi, dan tunangannya, David mengabarkan kalau dia akan pulang terlambat karena urusan di kantor. Malam tiba dan suhu air kolam semakin dingin. Ketika mereka mencoba bertahan hidup, Bree ingat kalau dia harus meminum obat karena dia diabetes. Jika dia tidak minum obat itu, dia akan koma. Kemudian mereka berdiskusi tentang kejadian yang mengakibatkan luka bakar di tangan Bree. Rupanya kecelakaan itu juga menewaskan ayahnya yang kejam dan abusif kepada mereka. Di keheningan itu, mereka mendengar suara, yang ternyata adalah Clara yang mau membersihkan tempat itu. Clara melihat ada tas dan handphone di sana. Mereka berteriak minta tolong kepada Clara, tetapi Clara tidak mau menolong mereka. Dia kemudian melihat CCTV dan pergi ke kantor untuk mematikan CCTV itu. Anehnya, dia tidak langsung menolong mereka, tetapi malah menanyakan password handphone Bree. Bree berkata kalau dia akan memberikan passwordnya jika Clara membantu mereka. Tetapi posisi mereka tidak menguntungkan, dan Clara tidak mau membantu mereka, jadi Bree terpaksa memberitahu passwordnya. Setelah terbuka, dia melihat isi handphone Bree dan berkomentar. Jonah menjadi emosi dan mengancam untuk menghajar dia ketika dia berhasil keluar. Tetapi Clara tidak takut, bahkan malah meminta PIN kartu kreditnya. Tentu saja Bree menolaknya. Clara kemudian mematikan mesin pemanas kolam sehingga mereka kedinginan, jadi lagi-lagi dia terpaksa untuk memberitahu PIN-nya. Tetapi tentu saja Clara tidak mau membantunya, malah pergi untuk berbelanja. Mereka menjadi semakin kedinginan, jadi mereka berpelukan untuk tetap hangat. Clara kembali ke kolam untuk mengomel kepada Bree. Dia pun juga marah-marah kepada mereka. Clara kemudian berkata kalau akan meninggalkan mereka kedinginan di dalam kolam. Akan tetapi Bree dan Jonah tidak mau menyerah. Jonah mengambil potongan plastik yang dia temukan, kemudian memanggil Clara. Dia berkata ada hal yang mau disampaikan kepadanya tetapi tidak mau Bree mengetahui. Jadi dia meminta Clara menempelkan telinga ke lubang itu. Kemudian Jonah menusukkan plastik itu ke telinga Clara hingga dia terluka. Clara kemudian menjadi semakin marah dan menyalakan sistem pembersih kolam. Mereka menjadi terombang-ambing dan sesak nafas karena bau klorin, hingga salah satu dari mereka pingsan. Clara kemudian melihat mereka kesusahan bertahan hidup, jadi dia mematikan sistem pembersih itu. Dia mengomel lagi kepada mereka dan mengancam untuk menuruti permintaan dia, atau dia akan menyalakan sistem pembersih itu kembali.
Dia kemudian meminta cincin tunangan Bree, dan kali ini Bree langsung menurutinya tanpa ada perlawanan. Jonah memohon kepada Clara untuk melepaskan mereka, tetapi Clara tetap masih ingin bermain-main dengan mereka. Malam semakin larut dan suhu kolam semakin dingin. Penutup kolam sudah terlapisi oleh es, dan mereka pun sudah lemas. Mereka bertahan dengan berpegangan pada tali di kolam, dan mendadak penutup kolam itu terbuka. David datang menyelamatkannya, dan berkata kalau mereka sudah aman. Tetapi ternyata itu semua hanya mimpi, dan Jonah memanggil nama Bree supaya dia tetap sadar. Jonah sendiri juga tidak kuat lagi dan hendak menusuk dirinya dengan plastik, tetapi Bree meminta dia untuk tetap kuat dan bersama-sama melalui kesusahan ini. Sementara itu, Clara sedang mencoba cincin tunangan Bree. Cincin itu tampak cocok dengan jarinya. Kemudian handphone Bree kembali berdering. David meninggalkan pesan suara kalau dia akan menghubungi polisi, karena Bree tidak membalas pesannya. Clara kemudian berpikir dan kembali ke kolam untuk mengganggu mereka kembali, tetapi mereka malah membalas dengan kelembutan. Mendengar hal itu, Clara menjadi lunak dan mulai membuka dirinya. Dia berkata kalau dia dulu memiliki segalanya, dan semuanya hancur ketika dia masuk penjara. Dia kemudian menyadari kesalahannya, dan memutuskan untuk membuka penutup kolam itu. Dia pergi ke kantor untuk memasukkan kodenya, tetapi kodenya tidak dapat digunakan karena Grady telah memecatnya. Dia kembali kepada Bree dan Jonah untuk bertahan hidup dan pergi dari sana. Bree dan Jonah menjadi putus asa. Jonah berenang untuk mencari sesuatu yang dapat membuka penutup itu, tetapi tidak menemukan apa-apa. Ketika dia kembali ke permukaan, dia melihat Bree yang semakin pingsan karena diabetesnya. Jonah berusaha menyadarkan Bree, dan Bree kemudian mengaku kalau dia membiarkan ayahnya mati dalam kebakaran itu. Jonah kemudian berenang ke dasar kolam dan mencoba untuk melepaskan penutup air, dan akhirnya dia berhasil. Ketika dia kembali ke atas, Bree sudah pingsan. Jonah memberikan CPR kepadanya sehingga dia kembali sadar. Kemudian dia menggunakan logam itu untuk menghancurkan penutup kolam, dan dia lagi-lagi berhasil. Dia kemudian menarik Bree ke atas dan memberikan suntikan insulin dan memeluknya, menunggu kakaknya sadar kembali. Di tengah suasana itu, Clara kembali sambil menodongkan pistol. Dia mengancam membunuh mereka, karena Clara tidak mau kembali ke penjara. Tetapi kemudian dia merasa kasihan kepada mereka, jadi dia memberikan cincin tunangan Bree dan pergi dari sana.